Sistem perdagangan hasil tani di Indonesia itu luas sekali, dan juga rumit sekali. Jutaan petani di seluruh Nusantara bekerja keras sekali, mengolah tanah dan berharap hasil panen yang baik. Hasil panen mereka memberi makan bangsa ini. Namun perjalanan dari ladang hingga ke meja makan seringkali panjang, dan penuh dengan berbagai tantangan. Sistem ini sudah ada sejak turun-temurun, berakar kuat dalam tradisi. Namun, tradisi tidak selalu berarti efisien atau adil bagi semua. Banyak tangan yang menangani hasil pertanian sebelum sampai ke konsumen. Mulai dari petani kecil ke pengepul, lalu ke pedagang yang lebih besar. Hasil panen ini melewati pasar-pasar daerah, kemudian ke pusat-pusat kota. Setiap tahapan menambah biaya, tetapi tidak selalu menambah nilai bagi petani. Jalur penyalurannya seringkali terpecah-pecah. Infrastruktur seperti jalan dan tempat penyimpanan bisa jadi kurang memadai. Hal ini berdampak langsung pada kualitas dan harga barang. Memahami jaringan yang rumit ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Petani Indonesia menghadapi berbagai masalah yang terus-menerus terjadi. Tantangan-tantangan ini seringkali terasa sulit sekali untuk diatasi. Salah satu masalah yang paling besar adalah harga jual hasil panen mereka yang selalu rendah. Mereka mencurahkan waktu, tenaga, dan modal mereka yang terbatas. Mereka merawat tanaman mereka dengan baik, mulai dari menanam hingga panen. Namun, ketika tiba waktunya menjual, harga yang mereka terima seringkali sangat rendah, hingga memilukan hati. Harga ini bahkan hampir tidak bisa menutupi biaya produksi mereka, apalagi untuk hidup yang layak. Harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik semakin menipis setiap kali penjualan tidak menguntungkan. Situasi ini diperparah lagi, karena mereka sangat bergantung pada berbagai faktor dari luar. Pola cuaca semakin sulit ditebak, karena adanya perubahan iklim. Serangan hama bisa menghancurkan seluruh hasil kerja mereka selama satu musim. Akses untuk mendapatkan bahan-bahan penting seperti bibit dan pupuk yang berkualitas dengan harga terjangkau juga tidak selalu mudah. Selain itu, informasi pasar seringkali tidak seimbang. Petani di daerah-daerah terpencil mungkin tidak tahu harga pasaran yang sedang berlaku di kota-kota besar. Kurangnya informasi ini membuat posisi tawar mereka menjadi sangat lemah. Jeratan utang adalah beban berat lainnya yang harus mereka pikul. Untuk menutup biaya awal menanam, banyak petani terpaksa berutang. Kadang mereka meminjam dari lembaga resmi, tetapi lebih sering dari pihak-pihak tidak resmi. Pinjaman tidak resmi ini bunganya bisa sangat tinggi. Jika hasil panen buruk atau harga jualnya terlalu rendah, mereka kesulitan untuk membayar kembali utang-utang ini. Ini menjebak mereka dalam lingkaran masalah yang tidak berujung, sehingga hampir mustahil untuk lepas dari kemiskinan. Kerja keras mereka sepertinya lebih banyak menguntungkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Pada akhirnya, petani Indonesia sering merasa tidak berdaya. Padahal, merekalah tulang punggung ketahanan pangan bangsa ini. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari dan berani menghadapi hujan. Namun mereka tetap menjadi salah satu kelompok yang paling rentan secara ekonomi di masyarakat. Jasa mereka begitu besar, tetapi imbalan yang mereka terima sangatlah kecil dan tidak sebanding. Kenyataan ini adalah pengingat yang jelas bahwa sistem yang ada saat ini butuh lebih dari sekadar perbaikan-perbaikan kecil. Perlu ada perubahan yang mendasar agar para petani mendapatkan bagian yang adil dari hasil kerja keras mereka. Sosok tengkulak atau pedagang perantara sudah sangat melekat dalam dunia pertanian di Indonesia. Mereka seringkali menjadi penghubung utama, kadang satu-satunya, antara petani dan pasar yang lebih luas. Tengkulak datang ke desa-desa terpencil, membeli hasil panen langsung dari petani. Di banyak daerah, apalagi yang jalannya kurang bagus, mereka menyediakan layanan penting. Mereka menawarkan uang tunai langsung untuk hasil panen. Ini penting bagi petani yang butuh uang cepat. Kemudahan ini, sayangnya harus dibayar mahal oleh petani. Tengkulak seringkali menentukan harga. Petani, karena tidak punya pilihan lain atau tidak tahu harga pasar, terpaksa menerima tawaran rendah ini. Harga dari tengkulak diatur agar mereka sendiri untung besar. Mereka mengambil sebagian besar keuntungan yang seharusnya didapat oleh petani. Ini menciptakan ketergantungan yang sulit dilepaskan. Petani juga bisa berutang kepada tengkulak untuk modal tanam atau biaya hidup. Ini membuat cengkraman tengkulak semakin kuat. Ini hubungan yang rumit, tidak selalu hanya merugikan, tapi pastinya tidak seimbang.
Masalah dengan tengkulak bukan hanya soal harga, tapi juga soal kurangnya keterbukaan. Kesepakatan seringkali hanya lisan, tanpa surat perjanjian resmi. Standar kualitas bisa seenaknya dijadikan alasan untuk menurunkan harga lagi. Petani tidak bisa berbuat banyak kalau merasa diperlakukan tidak adil. Meskipun ada tengkulak yang cukup adil, sistemnya sendiri memungkinkan adanya pihak yang dirugikan. Posisi tawar tengkulak jauh lebih kuat, membuat petani jadi lemah. Melepaskan diri dari ketergantungan ini adalah tantangan besar untuk perbaikan pertanian. Ini bukan soal menyalahkan orangnya, karena banyak tengkulak juga pengusaha kecil. Tapi, ini soal memperbaiki sistemnya agar petani punya lebih banyak pilihan. Petani butuh akses langsung ke pasar, atau setidaknya ke perantara yang lebih adil. Mereka butuh informasi dan kekuatan untuk bernegosiasi. Dominasi sistem tengkulak tradisional ini menunjukkan betapa pentingnya jalur alternatif yang memberdayakan petani. Disinilah inovasi bisa berperan sangat penting. Digitalisasi menawarkan secercah harapan bagi para petani Indonesia yang sedang berjuang. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengubah praktik perdagangan yang sudah kuno dan tidak adil. Teknologi dapat menjembatani kesenjangan informasi yang sudah lama merugikan para petani. Bayangkan para petani bisa tahu harga pasar terkini di ujung jari mereka. Bayangkan mereka terhubung langsung dengan pembeli, tanpa melalui banyak perantara. Ini bukan lagi mimpi yang jauh. Ini adalah kenyataan yang bisa dicapai. Fajar digital mulai menyingsing di sektor pertanian. Kekuatan utama digitalisasi adalah kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Platform online bisa memberi informasi yang jelas tentang permintaan, pasokan, dan harga. Ini memberdayakan petani untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan di mana menjual hasil panen mereka. Logistik juga bisa dioptimalkan dengan alat digital, mengurangi kerugian setelah panen dan biaya transportasi. Bagi sektor yang banyak masalah ketidakefisienan, perbaikan ini bisa menentukan untung atau rugi bagi banyak keluarga petani. Teknologi bisa memberikan kesempatan yang sama. Selain itu, platform digital bisa mempermudah akses ke keuangan dan layanan penting lainnya. Solusi teknologi finansial atau fintech khusus untuk pertanian bisa memberi petani pilihan kredit yang lebih mudah dijangkau dan terjangkau. Ini bisa membantu mereka terbebas dari jeratan rentenir. Alat digital juga bisa memberikan informasi penting tentang cara bertani terbaik, perakiraan cuaca, dan pengendalian hama. Pengetahuan ini memberdayakan petani untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas produk mereka, membuat mereka lebih bisa bersaing di pasar. Tentu saja, jalan menuju digitalisasi penuh ada hambatannya. Kemampuan menggunakan teknologi digital di kalangan petani, terutama generasi yang lebih tua, bisa menjadi tantangan. Akses ke internet yang stabil di daerah pedesaan adalah hambatan besar lainnya. Harga ponsel pintar dan paket data juga bisa terlalu mahal bagi sebagian orang. Namun, tantangan ini bisa diatasi. Dengan usaha bersama dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, rintangan ini bisa diatasi. Manfaat yang bisa didapat untuk petani dan negara terlalu besar untuk diabaikan. Bagian 5. Ladang digital. Platform membuka jalan bagi kemajuan. Contoh konkret, platform digital sudah mulai muncul di Indonesia, yang mengubah perdagangan hasil pertanian. Platform-platform ini dirancang untuk menghubungkan petani secara lebih langsung dengan pasar. Tujuan platform ini adalah untuk mengurangi peran perantara yang tidak diperlukan dan meningkatkan transparansi harga. Salah satu jenis platform berfungsi sebagai pasar daring untuk produk-produk pertanian. Petani dapat mendaftarkan produk mereka, menetapkan harga sendiri, dan menjangkau calon pembeli yang lebih luas, termasuk restoran, pengecer, dan bahkan konsumen perorangan. Koneksi langsung ini merupakan suatu hal yang revolusioner bagi banyak pihak. Pendekatan inovatif lainnya adalah platform yang berfokus pada manajemen rantai pasok. Alat ini membantu melacak produk dari lahan pertanian hingga ke konsumen, sehingga memastikan ketertelusuran dan kontrol kualitas. Platform ini juga dapat mengoptimalkan logistik, mengoordinasikan transportasi dan penyimpanan secara lebih efisien. Beberapa platform menawarkan opsi penjualan kelompok, yang memungkinkan petani kecil mengumpulkan produk mereka untuk memenuhi pesanan yang lebih besar. Daya tawar kolektif ini memperkuat posisi mereka di pasar. Ini adalah solusi praktis untuk masalah yang sudah berlangsung lama. Platform-platform ini mengubah cara kerja sektor pertanian.
Perhatikan inisiatif seperti Tani Hub, Sayur Box, atau e-Fishery untuk budidaya perairan. Ini adalah perusahaan rintisan, startup Indonesia, yang telah mendapatkan daya tarik signifikan. Tani Hub misalnya, menghubungkan petani secara langsung dengan pelaku usaha dan konsumen, menawarkan harga yang wajar, dan jaminan penyerapan hasil panen. Sayur Box berfokus pada pengiriman produk segar dari pertanian lokal ke rumah tangga di perkotaan. e-Fishery menyediakan solusi pemberian pakan cerdas untuk petambak ikan dan udang, serta akses ke pasar dan pembiayaan. Platform-platform ini menunjukkan manfaat nyata dari penerapan teknologi dalam pertanian. Platform-platform tersebut adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin. Namun, keberhasilan platform-platform ini seringkali tidak hanya bergantung pada teknologinya semata. Hal ini memerlukan pembangunan kepercayaan dengan para petani. Ini melibatkan penyediaan pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka menggunakan alat-alat baru ini secara efektif. Ini juga berarti menciptakan ekosistem yang mendukung, termasuk sistem pembayaran yang andal dan jaringan logistik. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dengan mendorong inovasi dan memastikan persaingan yang sehat bagi para wirausahawan digital ini. Platform-platform ini bukan sekadar bisnis, mereka adalah agen perubahan bagi masyarakat pedesaan. Bagian 6. Masa depan yang berbuah manis, meningkatkan nilai untuk perkebunan buah Indonesia. Indonesia diberkahi dengan banyak sekali buah-buahan tropis. Mangga, rambutan, manggis, durian, dan masih banyak lagi tumbuh subur di tanahnya yang subur. Namun, petani buah sering menghadapi tantangan khusus dalam mengirimkan hasil panen mereka yang mudah rusak ke pasar secara efisien. Buah-buahan itu tidak tahan lama. Buah-buahan ini perlu dipegang dengan hati-hati, dan seringkali butuh transportasi yang suhunya diatur. Rantai pasok yang lama, dengan banyak proses pindah tangan dan sering terlambat, bisa bikin banyak buah rusak setelah dipanen. Ini langsung mempengaruhi pendapatan para petani buah. Solusi digital bisa menawarkan perbaikan yang tepat sasaran untuk sektor buah-buahan. Misalnya, platform bisa menghubungkan petani langsung dengan penyedia jasa pengiriman khusus. Penyedia jasa ini mungkin menawarkan angkutan berpendingin dan cara mengemas yang lebih baik. Kita bisa tahu barang sudah sampai mana secara langsung, jadi pengiriman bisa tepat waktu dan mengurangi buah yang busuk. Selain itu, pasar digital bisa bantu petani cari pembeli untuk buah dengan kualitas atau jenis tertentu. Ini bisa buka pasar khusus atau kesempatan untuk ekspor. Ini bisa sangat meningkatkan nilai yang mereka dapatkan untuk hasil panen mereka, yang butuh penanganan khusus ini. Memperbaiki cara menangani buah setelah panen itu penting sekali untuk menjaga harga buah. Platform digital bisa kasih tahu cara terbaik untuk panen, sortir, pilih kualitas, dan kemas buah. Beberapa platform bahkan mungkin kasih kemudahan untuk memakai tempat pengolahan bersama. Tempat ini bisa menawarkan jasa seperti mencuci, melapisi lilin, atau bahkan membuat produk olahan seperti buah kering atau jus. Dengan ikut mengolah buahnya, petani bisa dapat untung lebih besar dari harga jual akhirnya. Perubahan dari menjual buah segar menjadi produk olahan ini penting sekali. Coba bayangkan kalau petani bisa jual langsung ke pembeli untuk buah-buahan yang harganya mahal. Platform bisa bantu petani buah untuk jual langsung ke pembeli di kota atau bahkan ke turis. Caranya bisa dengan sistem pesan dulu atau langganan kotak buah. Cara seperti ini bukan cuma bikin harga jualnya lebih bagus, tapi juga membangun hubungan langsung antara petani dan pembeli. Ini membangun rasa percaya, dan petani jadi bisa dapat masukan yang berguna dari pembeli. Bagi industri buah Indonesia, digitalisasi itu bukan cuma soal kerja jadi lebih gampang, tapi juga soal membuka peluang ekonomi yang besar sekali, dan pastinya memberi keuntungan lebih buat para petani kita yang sudah kerja keras. Bagian 7. Memetik keberhasilan, kemenangan nyata dalam pertanian digital. Dampak digitalisasi pertanian itu bukan cuma teori, teman-teman. Cerita sukses di dunia nyata mulai bermunculan. Cerita-cerita ini memberi inspirasi dan jadi contoh supaya lebih banyak yang mau pakai teknologi ini. Di berbagai daerah di Indonesia, kelompok tani sudah mulai pakai teknologi, dan hasilnya luar biasa loh. Contohnya nih, petani kopi di Sumatera sudah pakai platform digital buat berhubungan langsung sama pembeli dari luar negeri. Ini membuat mereka bisa dapat harga yang lebih mahal untuk biji kopi spesial mereka. Jadi, mereka nggak perlu lagi lewat tengkulak yang biasanya kasih harga jauh lebih murah.
Pendapatan mereka jadi naik, dan lingkungan sekitar mereka juga jadi lebih maju. Petani sayur di Jawa Barat juga merasakan manfaatnya, teman-teman. Dengan pakai aplikasi untuk lihat harga di pasar, dan atur jadwal tanam bareng-bareng, mereka jadi nggak sering kelebihan panen lagi. Jadi hasil panen mereka lebih pas sama yang dibutuhkan pasar. Ada juga kelompok tani yang sudah mulai jualan online, kirim sayuran segar langsung ke pembeli di kota-kota terdekat. Ini bukan cuma bikin pendapatan mereka naik, tapi pembeli juga dapat sayuran yang lebih segar dan bagus kualitasnya. Ini semua perbaikan nyata dalam kehidupan banyak orang, berkat alat digital yang sederhana tapi ampuh. Bahkan di sektor perikanan, digitalisasi juga membawa perubahan besar. Petambak udang yang pakai teknologi pemberi pakan pintar bilang, biaya pakannya jadi jauh lebih hemat. Mereka juga lihat udangnya jadi lebih cepat besar dan kualitas air tambaknya lebih bagus. Analisis data dari sistem ini bantu mereka ambil keputusan pengelolaan yang lebih baik. Hasilnya, produktivitas dan keuntungan jadi lebih tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan kalau teknologi itu bisa disesuaikan untuk berbagai macam bagian di pertanian, yang masing-masing punya tantangan dan peluangnya sendiri. Kuncinya adalah solusi yang pas. Cerita-cerita sukses ini biasanya punya beberapa kesamaan. Biasanya ada pemimpin lokal yang kuat dan kemauan dari para petani untuk mencoba cara-cara baru. Dukungan dari pihak luar, misalnya LSM, perusahaan swasta, atau pemerintah juga penting banget. Dukungan ini bisa berupa pelatihan, bantuan alat, atau bantuan untuk cari pasar di awal-awal. Meskipun masih ada tantangan, contoh-contoh sukses penggunaan digital ini membuktikan kalau masa depan pertanian Indonesia yang lebih sejahtera dan adil itu bisa kita capai. Ini semua menunjukkan jalan ke depannya. Bagian 8. Melangkah lebih jauh, manfaat perdagangan pertanian digital. Manfaat digitalisasi perdagangan pertanian di Indonesia itu luas sekali, bukan cuma untuk para petani saja. Sektor pertanian yang lebih efisien dan transparan akan memperkuat ketahanan pangan nasional kita. Kalau kerugian setelah panen berkurang, artinya lebih banyak makanan yang tersedia untuk kita konsumsi. Jalur pasar yang lebih baik memastikan makanan bisa berpindah dengan lancar dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Ini membantu menjaga harga pangan tetap stabil bagi konsumen. Bangsa yang tercukupi pangannya adalah bangsa yang kuat. Ini adalah kenyataan penting yang harus kita sadari bersama. Digitalisasi juga bisa mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. Saat pendapatan petani meningkat, mereka punya kelebihan uang untuk dibelanjakan. Pendapatan ini sering dibelanjakan di daerah setempat, sehingga mendorong sektor ekonomi lain di pedesaan. Lapangan kerja baru bisa tercipta, misalnya di bidang jasa teknologi pertanian, logistik, dan pemasaran digital. Ini bisa membantu mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota, karena tersedia peluang menarik di pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa melalui teknologi dapat mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata. Ini mengatasi masalah ketimpangan langsung dari akarnya. Lebih lanjut lagi, sektor pertanian yang digital menjadi lebih menarik bagi generasi muda. Banyak anak muda menganggap bertani itu kurang menguntungkan dan pekerjaannya berat. Teknologi dapat mengubah pandangan ini. Peralatan digital bisa membuat pertanian lebih efisien, berbasis data, dan berpotensi lebih menguntungkan. Ini bisa mendorong generasi muda terdidik untuk berkarir di bidang pertanian, membawa keahlian dan inovasi baru ke sektor ini. Peran serta generasi muda dan teknologi sangat penting untuk keberlanjutan dan modernisasi pertanian Indonesia dalam jangka panjang. Terakhir, penerapan digitalisasi di bidang pertanian sejalan dengan tujuan nasional yang lebih luas terkait transformasi digital. Hal ini meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, khususnya untuk komoditas ekspor. Digitalisasi juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan melalui pengelolaan data dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Dampak lanjutan dari sistem perdagangan pertanian yang modern ini sangatlah luas. Dampaknya menyentuh pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, kelestarian lingkungan, dan kemajuan teknologi. Masa depan pertanian Indonesia terkait erat dengan evolusi digitalnya. Ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Bagian 9, seruan bersama, membentuk jalur yang lebih adil bagi petani. Perjalanan menuju sistem perdagangan hasil tani yang jauh lebih baik di Indonesia membutuhkan upaya bersama dari semua pihak.
Ini bukan hanya tanggung jawab petani saja atau pemerintah saja. Ini butuh kerjasama antara semua pihak yang terlibat. Para pembuat kebijakan harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini termasuk berinvestasi pada infrastruktur digital di desa-desa, seperti akses internet yang bisa diandalkan. Artinya, membuat peraturan yang mendukung, yang mendorong munculnya hal-hal baru, sambil melindungi kepentingan petani. Visi yang jelas dan kemauan politik yang kuat itu sangat penting. Pihak swasta, termasuk perusahaan teknologi dan lembaga keuangan, punya peran penting. Mereka bisa membuat dan menyediakan solusi digital yang mudah dipakai, yang sesuai dengan kebutuhan petani Indonesia. Mereka bisa memberi pelatihan dan bantuan teknis. Berinvestasi di teknologi pertanian bukan cuma peluang bisnis, tapi juga investasi untuk masa depan bangsa. Kerjasama antara pemerintah dan swasta bisa mempercepat penggunaan teknologi ini, dan memastikan semua orang bisa mengaksesnya. Kita butuh solusi yang praktis dan bisa diterapkan secara luas. Koperasi petani dan organisasi masyarakat juga penting. Mereka bisa menjadi pendorong perubahan di tengah masyarakat langsung. Mereka bisa membantu mengumpulkan hasil panen, memudahkan tawar-menawar bersama, dan mengajarkan penggunaan teknologi digital kepada anggotanya. Memberdayakan lembaga-lembaga lokal ini akan memperkuat suara para petani secara bersama-sama. Para akademisi dan peneliti bisa membantu dengan memberikan masukan berdasarkan data dan menilai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan. Hasil kerja mereka bisa menjadi panduan untuk kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pada akhirnya, menciptakan sistem perdagangan hasil tani yang lebih adil dan efisien adalah untuk mengangkat kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang memberi makan bangsa ini juga bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Jalan tanpa pengaruh besar yang merugikan dari tengkulak bisa terwujud melalui digitalisasi yang cerdas dan melibatkan semua pihak. Ini adalah jalan yang butuh komitmen, inovasi, dan keyakinan bersama akan kemampuan petani Indonesia. Waktunya untuk perubahan kecil-kecil sudah lewat. Sekarang dibutuhkan tindakan yang berani. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan